Awalnya, manusia bicara untuk saling memahami, lalu manusia menulis untuk saling mengingat. Sekarang, tujuan bicara dan menulis manusia tuh udah di level yang berbeda. Sambil mengunggah postingan, manusia bicara untuk berdebat dan menulis untuk berebut atensi. Nah, kabar baiknya sekarang perdebatan itu nggak terjadi di dunia nyata, tapi di dunia maya. Jadi potensi konfliknya itu hanya di level dunia online aja. Tapi kabar buruknya, manusia udah nggak bisa lagi membedakan mana yang nyata, mana yang maya. Sepintas, media sosial itu tampak seperti ruang percakapan tempat manusia bertukar gagasan, menyampaikan pendapat, mencari kebenaran. Tunggu dulu. Kebenaran? Emang masih ada kebenaran itu? Kok berani-beraninya kita mencari kebenaran di era manusia yang justru menikmati ketika ia tidak menjadi dirinya sendiri? Clickbait, second account, alter ego adalah banyak produk dari kehidupan baru yang nggak pernah dibayangin Pak Karno sampai hari ini. Satu akun anonim dapat terdengar lebih bijaksana daripada Tan Malaka. Seekor buzzer bisa tampak lebih berilmu dibanding profesor. Nah, dari sekian banyak akun itu, apakah memang benar ada satu akun yang benar-benar otentik? Ya, kalaupun itu akun asli atau real, apakah percakapan yang dihasilkan dari akun itu tuh otentik? Saya kok ragu ya. Otentik itu maksudnya gini, banyak yang nggak sadar, kita tuh hidup di era tanda. Like, view, repost, centang biru, jumlah pengikut, caption, semuanya itu menjadi tanda yang kita pakai untuk membaca, menilai, bahkan menjadi bagian dari hidup kita. Kalau kamu merasa gelisah hanya karena post threads kamu sepi, itu artinya dunia nyata kamu tuh udah disetir sama tanda-tanda yang tadi. Artinya yang hidup itu bukan lagi dunia nyata, tapi tanda-tanda yang bisa menentukan kualitas mood kamu, bahkan keputusan hidup kamu. Iya kan? Saya pernah dengar orang berkata bahwa sejak awal medsos itu memang nggak diciptakan untuk membangun dialog. Ia diciptakan untuk memenuhi kebutuhan esensi manusia, yaitu dilihat, divalidasi, dan bila perlu ditenarkan. Nah, sekarang kita bernafas dengan tanda-tanda ini. Kita bisa mengorbankan apapun di dunia nyata agar supaya tanda-tanda itu tetap eksis. Kalau kamu nonton series Teach You a Lesson, ada seorang murid perempuan yang kebetulan tuh dia selebgram, yang lebih memperdulikan follower dibanding proses belajarnya. Ia rela menghancurkan pendidikannya agar status selebritisnya nggak runtuh di dunia medsos. Nah, lihatlah sekitar kita. Ada banyak anak-anak sekarang yang jauh lebih hancur, lebih sedih ketika akun Roblox-nya tuh di-ban daripada ketika nilai raportnya turun. Nah, beginilah hyperrealitas bekerja. Kenyataan udah tergantikan dengan kenyataan-kenyataan baru yang nggak kita sadari. Dan kebenaran itu secara prinsip atau esensi itu udah mati tergantikan oleh berbagai realitas baru ini. Yang ada bukan lagi kebenaran, tapi pembenaran. Kita nggak lagi sibuk bertanya apakah sesuatu itu benar, penting, atau bermakna. Kita lebih dulu bertanya, apakah ini sensasional untuk dibagikan ulang, atau apakah kita akan terlihat pintar kalau kita ikut menyebarkannya. Kalau kamu belum sadar sama kenyataan yang baru ini, gejalanya sebenarnya gampang kok dilihat. Yang kelihatan itu akan lebih penting daripada yang terjadi, dan yang viral itu akan dianggap lebih dekat daripada kebenaran, daripada yang faktual. Hoax itu akan terus direproduksi, dikemas ulang, dan kita akan menyebutnya dengan kebenaran. Betapa agungnya peradaban ini. Bahkan manusia akhirnya berhasil menciptakan ruang publik yang demokratis, sampai-sampai kebisingan yang toksik itu punya hak yang sama, punya suara yang sama dengan pengetahuan-pengetahuan lain. Media sosial itu mengajarkan satu hal penting bahwa ternyata kita mungkin nggak selalu ingin kebenaran. Kita hanya ingin hidup di sebuah kenyataan di mana kita selalu ingin jadi tokoh utamanya meskipun kita tahu persis panggung itu nggak pernah nyata.